Oke Bu. Ini gimana kamu duduk? Sini di tengah. Kan Oke. enak. Masih begitu. Sini dong. Nah, Jadi kemarin kan GP bikin inian dia, bikin podcast. Kita juga bikin ini. Podcast itu emang ada alumni GP yang gas kepala. iya, ada yang main YouTube terus dia coba-coba. Nah, boleh deh Bu, mungkin bukanya gimana Ki? Assalamualaikum. Ya udah, assalamualaikum semua. Kita di sini ngobrol santai bersama KBA ya. Perkenalkan saya Ragat Kustiawan, saya Egi. Saya Hani. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Bukan tamu istimewa, sebenarnya saya yang diundang. Iya. Gimana Bu? Jadi Bu? Nah, ini kita bicara mengenai IKB dulu atau bicara tentang saya dulu nih? Nggak apa-apa, tentang Ibu dulu juga nggak masalah. Saya dulu ya. Heeh. Oke. Jadi gini, saya itu meneruskan ke S2 sangat terlambat sih sebenarnya, sangat terlambat. Cuma daripada tidak sama sekali, jadi saya meneruskan saja gitu kan. Nah kemudian saya sedang mengadakan penelitian untuk tesis saya yang berkaitan dengan kepemimpinan ya. Ini dulu saya juga butuh merekam ya. Tesis saya itu evaluasi, jadi bentuknya evaluasi. Jadi di sini tidak dalam bentuk tesis seperti biasa. Evaluasi ini tergolong, kalau bagi saya sih tergolong baru ya, kan biasanya kita hanya kuanti gitu kan. Nah ini evaluasi, bentuk evaluasi ini dimana kita hanya mengamati ya, hanya pengamatan, kemudian penjabarannya melalui deskripsi, jadi deskriptif ya. Nah di sini saya mengamati tentang progres yang dilakukan, yang diperoleh selama kepemimpinan kepala sekolah yang sekarang. Nah, evaluasinya ini evaluasi ketimpangan, di mana saya harus membandingkan antara tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah di SMA 46 ini apakah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Oh, oke. Kemudian sejauh mana kemajuan yang sudah didapat di SMA 46. Baik, sore ini kita bicara dengan alumni SMA Negeri 46 Jakarta, Mas Raga Kustiawan, angkatan 2010. Mas Raga, dulu belum Bu Carol ya, kepala sekolah yang sekarang. Baik. Tuh. Tapi kemudian kita bicara tentang Bu Carol, kepala sekolah yang sekarang. Pertanyaannya sedikit sebenarnya. Menjadi alma mater SMA Negeri 46, apakah Anda merasa bangga untuk menjadi alma mater SMA Negeri 46? Jelas, pasti bangga ya Bu, untuk menjadi alma mater SMA Negeri 46 itu sendiri. Di sini saya sendiri dapat banyak ilmu, banyak manfaat-manfaat yang saya dapat di SMA Negeri 46 sendiri ya Bu. Penilaian Anda di SMA Negeri 46 saat Anda bersekolah? Ya tetap Mbak, kalau ditanya tidak ada yang sempurna, ya pasti jelas tidak ada yang sempurna ya Bu. Tapi so-so ya kalau saya sih Bu, dari 0 sampai 10 mungkin di angka 7 Bu. Ini udah jadi alumni. Selama menjadi alumni, kontinuitasnya itu Anda sering atau jarang untuk datang ke SMA 46? Saat saya pertama kali lulus, berarti di 2010, saya memang sering berkecimpung di 46 karena saya waktu itu membantu ekskul teater dari 2010 sampai 2014. Itu saya memang cukup intens
terlibat di kegiatan SMA 46. Jadi masih tahu beberapa iniannya sih Bu. Jadi banyak ya, Banyak. artinya yang bisa Mas Raga tahu ya di Ya, sini. enggak. Tapi masuk di 2014 ke 2017 ya Ki. Saya mulai kurang intensnya sih. Baik. Mengenai kepala sekolah yang sekarang nih, pernah nggak ketemu dengan kepala sekolah yang sekarang selama kunjungan ke SMA 46? Ini mungkin untuk sekedar ibu tahu juga, untuk saya unik ya. Saya kenal Bu Herol sebelum Bu Herol ada di SMA Negeri 46. Oh gitu. Saya kenal Bu Herol waktu beliau masih menjabat di SMA 74. Di situ saya ngelatih di Eskul Kir. Nah, makanya saya kenal sama beliau. Oh gitu. Nah, saya kalau ditanya, saya mulai tahu Bu Herol lagi semenjak saya mulai berkecimpung lagi untuk di ikatan alumni 46 ini. Sejauh yang Mas Raga kenal Bu Kerol, apa bagaimana penilaian Mas Raga tentang Bu Kerol? Mungkin kalau dari sisi saya satu. Artinya sering ada komunikasi ya di antara. Beliau memang intinya sih stay on the track ya Bu. Dia mencoba untuk membawa ya sesuai dengan tracknya sih. Sesuai yang saya tahu ya Bu, maksudnya kayak seperti komite diaktifkan kembali, seperti ya ikatan alumni ini juga terbentuk, bagaimanapun juga ada campur tangan Bu Herol, lebih seperti itu sih. Seperti itu ya. Baik, tadi artinya penilaian ya tentang kepala sekolah ya. Kemudian sudah adakah kerjasama yang dilakukan antara pihak alumni dengan sekolah dalam bentuk apa kalau memang ada? Sebelum terbentuknya ikatan alumni, sebenarnya sudah banyak kerjasama antara pihak sekolah dengan alumni ya Bu. Contohnya kayak renovasi masjid itu memang alumni kita yang ambil alih. Terus waktu kemarin pembagian HP ya Gi, itu pembagian HP itu juga dari alumni yang buat anak-anak di buat rumah anak-anak. gitu. Itu sih Bu terakhir yang memang benar-benar atas ada nama kerjasama langsung dengan alumni. Nah sekarang ini kan kita sudah mengenal Bu Kerol dan sebagainya. Gambaran tentang SMA 46 sekarang ini seperti apa menurut Mas Raga? Menurut saya gambaran SMA 46 berusaha untuk maju ya Bu. Itu penting intinya sih. Tapi kalau dari sisi alumni sendiri kita mungkin seperti dikejar bayang-bayang di masa lalu Bu. Saya ngerasanya seperti itu gitu, bahwa kadang saya sendiri sebagai alumni merasakan sekolahan siapapun itu kepala sekolahnya ya masih selalu membahasnya kembali lagi hilangkan Texas, padahal maksudnya kalau dari sisi saya masih banyak hal lain yang bisa kita bicarakan lebih lanjut gitu. Tapi itu sih Bu, tapi memang sudah mulai bergerak untuk jadi lebih baik lagi. Baik, itu sisi yang kalau dari segi sarana dan prasarana dibandingkan dengan masa-masa Anda sekolah yang bisa dilihat sekarang? Kalau kan ada sarana, ada prasarana. Sarana itu yang diem ya? Ya. Nah, untuk sarana jelas memang jauh lebih baik di sini sekarang ya. Maksudnya kursi-kursi lebih lengkap, terus tong sampah juga lebih banyak, tanaman-tanaman juga lebih banyak, lebih rindang. Seperti itu ya. Nah, sekarang bisakah Anda menggambarkan
bagaimana secara keseluruhan ya. Kalau tadi kita bicara satu bagian, secara keseluruhan, bagaimana Anda menggambarkan sekolah Anda saat ini? Itu saya bilang, secara keseluruhan saya lihat untuk kepemimpinan Bu Carol ya, itu mencoba untuk moving forward gitu, mencoba untuk maju itu. Cuman yang namanya mencoba maju ya pasti ada hambatan. Satu kata buat 46 apa? Satu kata untuk 46 prestasi. Prestasi, oke. Itu karena apa namanya, moto itu selalu digaung-gaungkan gitu kan. Mas, kalau Iya. menurut Anda Bu Carol itu orangnya seperti apa? Sebetulnya kalau Bu Carol saya baru ketemu satu kali pas di ikatan alumni ini aja. Menurut saya sih dia cukup lumayan tegas dalam artian tuh tindakan-tindakannya cukup berani dan ya dia mencoba mengambil resiko lah. Mencoba mengambil resiko. Nah, dari kata mencoba mengambil resiko nih ya, kita kan bukan sedikit banyak kita tahu tentang aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah tindakan-tindakan yang diambil itu menabrak jalur aturan itu atau tetap berada di tracknya? Kalau saya lihat sih cukup ada di tracknya ya, dalam arti ngambil resiko karena tentunya sebagai kepala sekolah pasti ada desakan dari entah dari siswa, entah dari guru, entah dari pihak luar. Yang saya lihat sih dia tetap ngikutin aturan yang ada. Baik, jadi sesuai pada tracknya ya, walaupun tetap ada resiko-resiko yang diambil untuk setiap keputusan seperti itu ya. Ya. Baik, memang pertanyaan untuk alumni sebenarnya sangat sedikit, tapi disitulah karena alumni yang tahu melihat gitu perkembangan dari zaman dia dulu sampai sekarang. Ini sangat bagian untuk alumni sangat penting, tapi pertanyaannya sangat sedikit gitu. Baik, kita selesai untuk wawancara dengan dua alumni kita yang hebat hari ini. Terima kasih untuk alumni hebat SMA Negeri 46 Jakarta. Udah, saya cuma sampai situ. Nah, kalau ibu sendiri, ini justru ini masuk ke untuk pengembangan di KBH-nya sendiri. Malu. Menurut ibu sendiri, Bu Carol gimana, Bu? Menurut saya Bu Carol itu orang yang cukup gigih ya untuk mengembangkan tempat di mana dia bekerja ya, artinya gitu, mengembangkan karirnya. Nah, dalam membuat aturan-aturan yang ada, memang benar kalau menurut observasi saya selama saya bekerja sama dengan Bu Carol sebagai atasan saya, itu semua harus sesuai dengan aturan. Semua segala hal sekecil apapun harus sesuai dengan aturan. Seperti kayak kemarin itu kita PPDB ya. Iya. Di PPDB kita melibatkan unsur masyarakat, RT, RW dan seterusnya. RT kita panggil untuk pendataan, sampai kita juga dari pihak sekolah melakukan kunjungan lagi ke RT-nya, jadi 2 kali itu ya, melakukan kunjungan lagi ke RT-nya. Itu jadi harus sesuai sekali dengan juknis yang ada, yang turun gitu ya. Sebenarnya kalau saya sih orangnya mungkin agak lebih praktis ya. Jadi kalau sudah kita dapatkan data, ya sudahlah, maksudnya itu berarti kita sudah bekerja dengan baik gitu ya. Nah, ini di sini karena memang Bu Carol ingin sesuai sekali dengan aturan-aturan yang berlaku, ya itulah yang dilakukan. Untuk perkembangan alumni juga ya, Bu.
Nah, nggak tahu ya, kalau di alumni 94 sendiri gimana Bu? Apakah memang sudah terbentuk Bu ikatan alumni yang antar angkatannya sendiri Bu? Oh, kita 95 ya. 95 ya, Ah. 95. Untuk angkatan 95 sendiri itu namanya sih bukan IKB atau apa Iya, ya. iya. Kita memang sudah ada Wadahnya. wadah Maksudnya. untuk ikatan alumni itu. Sampai kemudian kemarin kita mengadakan reuni di sekolah, dan sampai saat ini silaturahmi itu tetap terjalin walaupun tidak semua bisa mengikuti acara-acara secara langsung gitu ya, tapi kita di grup memang setiap hari ada saja yang kita bahas. Banyak sih yang kita bahas tentang kita pengen sekolah kita nih nanti seperti ini gitu. Banyak sekali ada rencana-rencana untuk wacana-wacana untuk ke situ. Cuma mungkin ya kalau kita dalam satu ikatan yang hanya 1 tahun itu mungkin untuk untuk menjadikannya menjadi nyata itu mungkin butuh waktu yang lebih. Nah, makanya ini juga jadi sejauh mana sih Ibu tahu tentang KBA Bu? Tentang ikatan alumni yang sudah berdiri ini Bu? Waktu pendirian itu kalau nggak salah waktu itu di sini ya. Iya, pelantikan saya di sini. Pelantikan itu saya kebetulan hadir, memang saya hadir. Kemudian saya tahu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, akan tetapi saya memang belum berkesempatan untuk bergabung ke dalam gitu, karena Tapi berarti dari 95 pun juga sudah tahu di 95 waktu itu saya ada beberapa teman memang yang datang juga. Jadi memang kami tahu ada IKA alumni di sini yang memang waktu itu dilantik, dan memang dalam pelantikan juga kepala sekolah ada hadir gitu kan di situ. Cuma memang kita mungkin ya inilah waktu yang seperti ini ya yang bikin kita jadi akhirnya tidak sampai untuk menyatu gitu karena ya. memang ada beberapa hal yang akhirnya tidak bisa kita jalankan kan, maksudnya setelah terlantik tidak bisa sosialisasi karena kan hajar langsung dengan COVID. Akhirnya COVID ini memang membuat semua jadi buyar ya. Iya, betul. Gitu. Kita memang buyar di tahun pertama jadi buyar. Jadi memang sekaligus sebagai sosialisasi ya Bu, KBA ini berdiri saya ngejabat 5 tahun sampai 2026 gitu. Ya memang kalau ditanya program besar kita adalah keberlanjutan ya Bu. Kita pengen maksudnya ini kan tetap terus ada. Terus ada. Nah, sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi, kita biar cepat jadi. Pertanyaan pertama, karena kan saya dapat inputan lebih banyak dari pembina dan pengawas ya Bu, 80-90 teman. Kalau dari Ibu sendiri, apakah benar Bu? Nah ini pertanyaannya, apakah benar saat pemilu kemarin memang berpengaruh di alumni? Itu ya, itu saya hanya kulit luar ya. Iya. Artinya gini, pengaruh memang ada, tapi pengaruh itu jadi kita sebagai penggembira, tetapi kita menjadi terpecah gitu loh. Nah itu berarti kan memang benar ya Bu? Benar, memang ada, benar. Sampai akhirnya itu kayak ada orang yang akhirnya mundur dari ucapan itu gitu, karena memang nggak cocok gue di sini gitu, atau bahkan ada yang sampai berantem segala lah pokoknya gitu ya. Jadi memang itu benar-benar pengaruh banget gitu. Sampai sebenarnya sih ya, saya juga saya tidak bisa bohong ya, saya juga terpengaruh akan hal itu gitu. Cuma saya melihat bahwa diri saya adalah pendidik gitu. Saya nggak boleh hanya dengan hal yang seperti ini jadi membubarkan kekeluargaan kita gitu kan. Itu jadi harusnya kita punya satu kesadaran tersendiri bahwa politik ya hak pribadi gitu, tapi kemudian kita kan pendidikan politik kita itu kan masih sangat
kurang lah ya istilahnya ya. Karena Jadi mungkin kita terlalu banyak dikekang. Nah, baru tahun-tahun dikekang diri. Jadi ketika ya betul sih, terlalu banyak dikekang. Jadi ketika kebebasan berbicara itu sudah mulai dilepas gitu, kebablasan akhirnya bukannya kebebasan berbicara menjadikan kita lebih baik, tapi menjadikan kita lebih terpecah-pecah, termasuk pada kondisi yang ada di alumni kita gitu. Tapi di sini saya hanya melihat dari kulit luar ya, karena saya tidak terlalu ikut di dalam ikatan ini ya, saya hanya mengamati seperti itu. Ini pertanyaan terakhir yang paling menarik nih. Apa? Karena ibu juga alumni Oke. dan ibu juga guru. Menurut ibu Texas gimana sih, Bu? Nah, Tadi juga saya tanyakan, tapi saya tidak menanyakan Texas ya. Sekarang gini, tadi kan kita bicara bahwa setiap kali kepala sekolah baru datang, pembicaraannya adalah mari kita hapuskan kata Texas gitu ya. Apalagi sekarang ada ikon prestasi gitu ya. Saya sendiri Texas di tahun 95 itu ya, itu masa yang Texas banget. Texas itu kan konotasinya seperti negatif ya. iya. Seperti, tapi bukan negatif sebenarnya. Kita tahu sendiri kalau yang kita di dalam, kita tahu sendiri tidak yang dibayangkan orang tentang Texas gitu ya. Maka kemudian berkembanglah cerita-cerita Texas tuh. Tadinya kenapa sih ada ikon Texas di 46? Oh, ada ceritanya tadinya gini, ada grup band gini. Terus ada satu lagi buka cerita, oh ceritanya tadinya kita adanya di Texas sana dan sebagainya. Ada beberapa versi cerita itu. Memang ini menarik. Tapi bagi kami sendiri angkatan 95, Texas itu sesuatu yang bagi diri kami itu, kami bangga sekali tentang hal itu gitu. Kami bangga sekali dengan Texas kami itu gitu. Di situ ada apa ya? Di situ ada kebersamaan, di situ ada persaudaraan. Tapi bagi kami ya di dalam, tapi bagi orang-orang luar kami, di situ ada tawuran. Di situ ada tawuran. Tapi sebenarnya itu hanya oknum jatuhnya kan, Bu? Jatuhnya Itu memang besar gitu, Bu? Sebenarnya kita tidak bisa lihat itu hanya oknum atau itu memang besar. Jadi gini, di setiap sekolah pasti ada pentolan di sekolahan kan, yang kemudian akhirnya menjadi dikatakan sebagai oknum gitu ya. Tetapi kalau di 95 itu jangankan anak-anak cowoknya ya, cewek-ceweknya kita pun yang paling pendiam pun itu kalau dengar kata Texas itu dia seneng banget gitu. Bukannya makanya setiap kali ada gini, mari kita hapuskan kata Texas, di dalam otak saya sendiri itu ya, oh tidak bisa gitu. Iya. Oh tidak bisa gitu. Karena tidak selalu berkonotasi negatif. Karena Texas itu kalau kita ambil positifnya ya, itu adalah satu kata yang mengikat kita untuk sama-sama berada di dalam satu ketahanan tertentu gitu loh. Itulah Texas bagi kita gitu. Nah, ketika ada orang yang sekolahan lu tuh kan sekolahan paling begini Texas ya. Anda tidak tahu tapi untuk menjelaskan itu ke setiap orang kan kita tidak bisa merubah image kita dalam waktu sekian detik, padahal itu sudah terpatri sekian lamanya gitu. Hanya kalau bagi saya dan teman-teman tuh ketika kita bicara tentang Texas, lu nggak ngerti, cuma kita yang ngerti gitu loh, kayak gitu. Deskripsi saya tentang itu Texas itu berarti memang kesimpulannya tidak bisa satu angkatan aja dia berbicara tentang Texas gitu. Memang harus banyak, karena memang kayaknya setiap angkatan punya
kisah Texasnya masing-masing. Iya, betul. Saya termasuk anak yang dulu ya, zaman dulu ya. Saya itu termasuk anak yang gak gaul lah, istilahnya gak gaul banget gitu. Tetapi ketika kita sudah misalnya di luaran gitu sama-sama yang bagaimana itu, kalau kita sudah sebutkan clue kita untuk Texas itu semua udah berbaris rata gitu loh. Dengan anak yang gak gaul aja kita bisa jadi satu gitu istilahnya, apalagi anak-anak yang ya tahu sendiri kan di sekolah ada tingkat-tingkatan kayak gitu kan gitu. Jadi ya susah kalau kita mau hapus kata Texas itu. Yang ada sekarang memang sangat sulit ya. Yang ada sekarang kita harus merubah image-nya gitu. Saya punya itu sih hanya angan-angan saya belaka ya gitu ya. Misalnya satu saat nanti saya misalnya jadi kepala sekolah misalnya, ini mimpi kepala sekolah di 46. Saya tidak akan mengatakan mari hapus kata Texas, tapi saya akan katakan mari kita rubah image Texas kita itu loh. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya tuh image itu sudah semakin kesini semakin ada perbaikan, banyak sekali prestasi-prestasi yang bisa diinginkan ya. Apalagi kalau kita lihat di alumni yang suka sepak bola, mereka udah mulai kan apa-apa segala macam lah ya gitu. Mungkin. Iya, terima kasih banyak Bu. Ini waktunya. Semoga Bu ditutup ya. Semoga cita-cita Ibu jadi kepala sekolah. Itu apa ya? Apa kalau dibilang itu cita-cita apa ya? Bukan sih angan-angan belaka kayaknya. Dan saat Ibu masih menjadi kepala sekolah di 46, insya Allah saya masih jadi ketua alumni. Kalau nggak saya Hegi sudah jadi ketua alumni. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang sukses. Pokoknya saya jadi gini, tentang guru itu nggak tahu ya saya orang lain ya, tapi saya merasa karena awal saya menjadi guru saya tidak ikhlas gitu. Artinya saya bukan ingin jadi guru, tapi ketika waktu berjalan saya merasa kok bahagia amat ya jadi guru gitu. Terus saking saya bahagianya saya jadi guru, saya bukan memuji diri saya atau apa ya. Di dalam doa saya ada anak-anak murid saya. Jadi senang sekali kalau ketemu kalian, aduh anak-anakku sukses, senang banget. Bukannya nggak bukan karena misalnya saya diberikan materi, bukan, saya hanya melihat kalian sukses saja deh, aduh bahagia banget gitu. Itu hal yang tidak semua profesi dapatkan kecuali menjadi guru, tapi guru yang ikhlas, bukan guru yang jadi guru karena. Tapi memang benar gitu. Saat kita mengajar dengan tulus ya, karena kan saya juga sempat ngajar itu. Saya ngajar di 74, makanya saya ketemu Bu Carol itu. Saya ngajar di 74. Di situ saya ketemu jodoh saya, Bu. Ada kebaikan. Iya kayak gitu, Bu. Kayak gitu. Iya seperti itu lah. Bahkan saya yang berawal dari nggak ikhlas gitu, sampai akhirnya cinta banget ya jadi guru, sampai sekarang kan banyak nih mutasi dari dari fungsional. Kalau kita guru sebetulnya fungsional kan ke struktural yang ditarik ke dinas kemana-kemana. Saya masih gini, kalau seandainya satu saat nanti saya berkesempatan untuk pindah misalnya ke dinas nggak jadi guru, aduh saya harus berpikir berapa kali lagi deh untuk. Tapi Ibu ngejar tesis ini bukannya salah satu persyarat juga? Saya ngejar jadi waktu saya mendaftarkan, jadi saya gini, proses saya menjadi guru itu dari tahun 2003. Saya punya teman yang memang masuk benar-benar sama di hari yang sama itu ya. Bu Hamidah tahu? Iya tahu. Pak Rudi Tahu. sama Pak Agung.
Nah, kita berempat ini benar-benar jadi guru yang masuk di hari yang sama. Saya tahu empat-empatnya Kenal saya kenal, semua Bu. kan? Saya juga doang kenal, Bu. Dua doang, siapa? Pak Agung sama Ibu. Jadi gini, saya nggak tahu mereka bertiga itu punya pengetahuan sedalam apa tentang menjadi guru ya. Tapi saya nol sama sekali, karena saya jadi guru itu karena Pak Awaludin, kenal nggak sama Pak Tahu. Awaludin? Karena rumah saya di belakang sini. Pak Awaludin itu ke rumah. Waktu itu saya nggak ada, saya sedang bekerja karena saya tadi bukan guru. Ketika saya pulang kerja, terus mama saya bilang, Dek, kamu berhenti aja kerjanya. Kenapa? Ngajar di 46, karena tadi ada waktu itu wakil kepala sekolah Pak Awal. Ada wakil kepala sekolah 46 yang minta kamu ngajar di 46 karena kamu alumni juga dan lagi dibutuhkan jurusannya gitu kan. Wah, saya nggak mau gitu. Beberapa minggu saya pikirkan itu, tapi memang setiap saya jalan kerja itu mama saya tuh nangisnya kenapa kamu tuh jadi guru, mama nggak suka kalau kamu kerja gitu, padahal jadi guru juga kan kerja ya gitu. Akhirnya dengan pertimbangan itu saya masuk ke 46 sampai saya ketemu teman-teman saya berempat nih. Saya tidak pernah tahu alurnya jadi guru itu misalnya bakal jadi PNS atau bakal jadi apa. Berarti itu gitu. pertama masuk honorer itu. Honorer murni honorer. Gaji saya berapa ya waktu itu? Di sini 450.000. Gaji pertama saya di sini 450.000. Kan itu tergantung dia mengajar juga kan, Bu? Tapi rate-nya itu setiap tahun ya nggak jauh berubah, paling segitu memang. Udah tuh jalan. Terus tiba-tiba saya ketemu sama pengawas sekolah sini. Saya ditanya, Ibu masih muda di sini sudah CPNS gitu. Wah, saya CPNS aja saya gak ngerti gitu, apaan ya sih, iyain aja. Oh iya, terus akhirnya dikasih lihat daftar nama. Oh, nama ibu nggak ada. Kan saya bilang, apaan sih maksudnya apa gitu, karena saya belum ngerti. Sudahlah, masalah itu gitu. Ternyata saya dengar dari guru-guru lain ya, itu CPNS itu akan menjadi PNS gitu kan. Oh, pokoknya alurnya begitulah, begitu. Oh, saya baru paham. Oh, berarti saya di sini honor ya, Bu. Maksudnya benar-benar saya keberadaan di sini pemerintah nggak tahu gitu kan. Ya sudah, saya nggak masalah, saya nggak terlalu memasalahkan itu sampai waktu berjalan, sampai akhirnya di tahun lama loh, tahun 2014, tahun 2012 itu ada pendataan sampai seleksi berkas semuanya selesai, sampai tes semuanya selesai 2014 baru jadi CPNS. Untuk jadi CPNS itu kan jalannya memang berliku, tapi memang seperti yang kita ketahui, yang gembar-gembor orang sekarang kan pendapatan guru itu sekian gitu. Itu yang saya merasa saya bukan ya alhamdulillah dengan rezeki, tapi bukan satu hal ini yang ingin saya tapi ngerti inginkan, gitu. Kalau karena kan istri saya guru, istri saya guru di MAN 2 Bekasi. Ya paham sih Bu, saya itu pasti itu. Jadi saya waktu itu punya janji sama Bu Hamidah sama Pak Rudi nih, karena Pak Agung sendiri akhirnya ditarik ke TU gitu kan. Iya. Saya punya janji kalau kita udah jadi PNS, kita terusin sekolah yuk gitu. Dan semuanya PNS, Bu. Dan PNS semuanya. Dan akhirnya Bu Hamidah duluan, karena waktu itu belum menikah ya, saya masih ada pertimbangan waktu itu. Tapi akhirnya satu titik saya merasa gini, kok gue jadi guru ilmu gue nggak nambah ya, kasihan banget murid gue gitu kan. Akhirnya saya daftar lah, karena saya juga merasa saya tidak punya kesibukan lain gitu. Ya udah, akhirnya saya daftar aja. Saya baru tahu akhir-akhir ini kalau kalau ketika kita di masa jabatan menjalankan satu pendidikan satu tingkat di atas, itu berkaitan dengan
kenaikan pangkat. Saya baru tahu kayak gitu. Makanya tadi saya kira arahnya ke sono. Nggak ada sama sekali. Makanya Bu Hamida guru matematika. guru matematika orang Bima itu. Saya di Bu Javi, iya. Saya diajarin dari yang Bu Hamida belum merit sampai sekarang udah merit kan. Pak Agung berarti udah nggak guru lagi sih? Enggak, udah nggak guru lagi. Karena waktu itu TIK dihapuskan, Iya. Pak Agung ditarik ke TU. Dan kebetulan Pak Agung nggak lulus waktu PNS-nya itu, tes itu gitu. Begitulah. Tapi makanya saya mempelajari punya apa? Punya satu pembelajaran di sini bahwa ketika kita ikhlas aja ternyata ada kebaikan yang kita dapat gitu. Itu intinya. Saya nggak pernah ngerti mau masuk sini mau jadi apa, saya nggak pernah ngerti mau S2 mau ngapain gitu, saya nggak pernah ngerti. Tapi ternyata ini gini ya, gitu. Jadi gitu. Ya sama dengan saya dan Egi Bu ngejalanin ikatan alumni ini. Saya juga nggak ngerti mau apa sebenarnya. Ya, kerja kita bekerja ikhlas jadi nanti kita dapat hikmahnya tanpa kita sadari gitu. Ya, benar. terima kasih banyak ya Bu waktunya. Baik, saya senang banget bisa ketemu sharing kayak gini, walaupun pada awalnya saya merasa ini kepentingan saya loh gitu kan. Nah, justru itu Bu, saya bilang begitu. Mencoba Apa namanya? Saya selalu berharap jadi kata kayak gue pengen bikin acara ngobrol sama alumni siapa kek, dan tiba-tiba memang Allah selalu mendawap aja gitu, tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya ibu ngubungin saya gitu. Tapi saya sangat merasa senang sekali ketika nanti ya dalam acara-acara misalnya saya dilibatkan atau misalnya saya menjadi undangan, saya senang banget tuh. Saya senang sekali itu, apalagi menjadi bagian dari alumni, artinya saya punya sesuatu yang saya bisa nggak banyak, walaupun hanya setitik saya bisa mengabdikan diri saya ke SMA 46 ini gitu. Karena kan kalau sekarang saya sebagai guru, saya berada di bawah kepemerintahan, nggak tahu kapan nanti saya akan di rolling atau apa. Tapi kalau yang namanya kita ikatan alumni kan kita tetap bersama-sama gitu kan. Bahkan 2 tahun kemarin saya sudah dijadwalkan, saya sudah punya jadwal mengajar di SMA 70. Tapi tertunda karena COVID Bu? Bukan. Tertunda karena Bu Carol tidak mau tanda tangan. Bukan karena COVID, karena tidak mau ditandatangani. Jadi kalau Bu Carol sampai kapanpun kalau saya nggak tanda tangan, Bu Hani nggak bakalan dapet. Ya sudahlah Bu, nggak apa-apa. Saya senang sekali di sini. Iya. Ya memang Ibu dunia pendidikan tuh ini ya. Cuman kalau dibandingin di Bekasi, rolling di sini lebih parah. Rolling Jakarta tuh nggak ngeliat tempat. Parah gitu, cepet gitu maksudnya. Bukan. Cepet Bu, cepet juga Bu. Cepet soalnya kecepatannya itu sampai orang yang bersangkutan itu baru tahu hari itu, bukannya apa keparahan itu. Kemudian apa, kita nih saya di 46, kalau rolling itu kan berdasarkan misalnya zonasi rumah dan sekolah gitu kan. Ini enggak, orang Pamuang itu dilemparnya ke bulan Seribu. Kepulauan Seribu sih belum pernah ada, mudah-mudahan nggak usah gitu ya. Kirain Bu. Terus sana lah Casablanca 97. Bayangin. Kebayang sih Bu, kalau nggak kasih Bu, saya kan juga rumah di daerah Pamulang. Iya kan, Kerja di daerah situ. kita masuk jam 5:30. Bayangin. Mau berangkat jam berapa gitu loh maksudnya sih. Iya maksudnya kan jadi bukannya memudahkan, jadi malah gile gitu kan, orang kelelahan banget. Dasar apa sih Bu untuk di rolling itu? Dasarnya harusnya tadi itu tuntunan gitu sih. Makanya mungkin karena Jakarta termasuk yang politis banget ya gitu ini. Memang. Jadi lempar. Jadi maksudnya pindah nanti ganti gubernur lagi atau ini Ada berubah lagi aturannya gitu. berubah. Jadi kayaknya gini,
ketika seseorang menjabat, ketika dia merubah aturan itu prestasi dalam jabatannya itu gitu, kayaknya gitu. Nah, kebetulan Bu, karena saya kan jabatan pertama, jadi saya yang bikin aturan pertama, Bu. Nah, itu doang sih. Jadi karena saya yang bikin aturan pertama, saya sama Egy ya kayak apa namanya, ngasih batasan. Nah, alumni kalau mau itu segini gitu. Ya, pokoknya saya senang sekali deh Saya juga senang sekali, Bu. Nanti kalau misalnya ada ini, bisa Bu. terlibat di dalam acara-acara alumni gitu. Walaupun saya kalau mengingat saya dulu gitu, mungkin seangkatan saya juga banyak yang bakal lupa siapa sih Hani itu gitu loh gitu. Tapi Nah, saya itu makanya yang sulit, Bu. Sulit di saya sama Egy kadang suka mikir pusingnya. Angkatan 80 sampai 90 ya, Bu. Sebenarnya acara yang ngumpul, makan bersama, minum teh bersama, cicat itu 80. itu udah usianya begitu. 90 mungkin ada aktivitas fisiknya sedikit lagi. Ada olahraga. Ya, 2000 itu lagi ngurusin karir, lagi naik. 2010 malah belum, bodo amat ya. Cuman saya sama Egy aja anomali, Bu, ini. Ali. Masih pada ngurusin sekolahnya, ngurus S2. Sekarang anak-anak S2 tuh muda-muda banget ya. Tapi kan Ki, kalau ditanya, ya memang satu Nah, sisi kamu aja. emang ngajar apa gimana sih sekarang ini? Saya sekarang jadi HRD, Bu. Mantap, di HRD di Perusahaan yang hampir kolaps. Udah kolaps lah. Iya, emang bener sih perusahaannya. Nah, jadi Kita saya tahu. sekarang Coklat, Bu. coklat. coklat beneran. Coklat bubuk. Tapi buat ke luar negeri, pasarnya nggak di sini. Kalau dibilang saya itu lucu secara karir ya, Bu. Saya jurusan dapet biokimia IPB. Kerja pertama saya memang di tropikal minyak goreng tropikal, masih masuk, Bu, quality control, masuk quality assurance. Tapi memang Allah ngasih jalan lain, saya di switch, dibelokin. Saya sekarang kerja di sini sebagai, awalnya saya memang masih ngurusin regulasi, Bu. Regulasi, dan memang kembali lagi ya, Bu, Allah yang ngatur. 2020 kemarin atasan saya meninggal COVID. Meninggal COVID karena nggak ada, ya udah sekarang kamu kepala HRD-nya ya, siap. Tapi gajinya emang tidak berubah gitu. Jadi sekarang gini, sesulit apapun jabatan atau pekerjaan yang kalian diberikan di tempat pekerjaan kalian, laksanakan. Jadi nanti kemajuannya itu bakal diberikan sama Tuhan, tenang aja. Kalau nggak dikasih sama atasan, nanti Tuhan yang ngasih. Iya, makanya Nanti kalau dari sisi saya tuh, saya sama Egy ini dari bulan Januari ya, Gi. Gaji kita mulai dicicil-cicil Januari kan? Bener kan? Mulai dong, dari September udah mau dicicil. September aja dicicil. Kamu di mana, Gi? Aktifnya sekarang? Sama, Bu, sekantor. Saya narik dia, Bu. Saya di bawahnya dia, Bu. Ini atasan saya, Bu. aja. Dari kabel nggak di sini gitu. Kerjanya orang berantem terus. Di kantor ya, orang kantor. Kamu bisa diem ya sih? Ya Allah, alhamdulillah. Terus gimana kok hampir kolaps sih? Salah. Ada Banyak tuh, Bu, salah urus. Tapi bisnis. berkaitan sama COVID ini enggak? Ya bisa dibilang antara itu ya 30% lah. 30%, tapi enggak semuanya Nggak semua gagal. berdampak seperti itu. Intinya sih ada owner salah langkah, Bu. Mana ya, memang kayak gitu. Lo langkah yang kurang strategis yang diambil. Cuma percaya deh, Tuhan nanti kasih jalan ke kita yang Cuman kadang gitu, Bu, kalau ditanya ya. Maksudnya kan saya juga lagi banyak amanah ya. Kayak ngurus alumni gini gimana pun juga, biarpun kadang nggak dipikirin, tetap aja, Bu. Tetap aja kepikiran gitu. Gimana nggak pikiran, Bu? Ini lagi enak kerja. Ji, kan dulu lagi kerja. Kita lagi enak-enak kerja, tau tong ting apa, wah dia meninggal, kadang kayak gitu. Iya, Rusuh atau gimana. Ini kabarnya Pak Ian gimana ya? Itu katanya sih udah meninggal. Udah ada, tadi udah ada. Ini tadi Apa katanya? ada info valid itu. ini dari Sofia Inara Jiun. Pak Ian, dia pun segala dosa.
Itu di grup kita masih dipertanyakan, saya nggak berani jawab. Ya. Udah ada ini belum? Bener meninggal dia. Benar? Iya. Di mana katanya? Di mananya? Saya baru kontak istrinya Pak Ian, ternyata informasi tidak. Oh, Kabar ini nggak benar. Tidak benar. Sedang demam dan Alhamdulillah. tensinya agak naik. Oh, alhamdulillah. Pak Ian Kosim tuh istri. Payan Kosim. Kok tega ya buat berita kocak. nggak benar? Saya kenal Payan Kosim tuh dari kecil. Masih ya. muda ya Bu. Dari kecil. Jadi tapi akhirnya kemudian jadi guru saya juga gitu. Tapi pokoknya Oh, yang meninggal itu kakaknya yang bernama Kak Ian. Demikian. coba di forwardin ke saya. Ini HP siapa? Sampai saya Bu. Kamu nomor kamu coba. Nomor saya ya. Ini Bentar, nomor Bu. saya. Maghrib kita maghrib ya. 0812 12 8 8 444 4 8726. 72. Biar saya ngasih infonya nih loh, ada berdasarkan ini gitu. Ya, ini kita sudah. Tuhan. Paling yang editnya bingung. Sudah saya kirim ya Bu. Oke, Egi. Udah save nomor kamu ya, Gi. Oke Bu, boleh Bu. Iya kan, kemarin Kayaknya tuh ya kalau ada cerita apa